Lingkunganmu merupakan dunia yang kamu ciptakan sendiri. Memulai untuk menjadi lebih baik maupun lebih buruk, itu semua pilihanmu. Hidupmu ada di tanganmu. Hai, saya Firen Altafazaniandriano, 20 tahun, mahasiswa 1 Gizi Untas Erlangga dalam pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga 2022. Apakah efektif promosi kesehatan digital sebagai upaya pencegahan stunting Indonesia dalam mendukung SDGs 2030? Masalah stunting masih sering terjadi di sebagian besar negara, khususnya di negara miskin atau negara berkembang, seperti di Indonesia. Berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI pada tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,7%, yang artinya sekitar 1 dari 4 anak balita, lebih dari 8 juta anak di Indonesia mengalami stunting. Stunting diakibatkan adanya malnutrisi yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif panjang. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting dapat menghambat tinggi badan anak dan menyebabkan permasalahan lainnya, seperti perkembangan kognitif dan motorik pada anak tersebut. Anak-anak yang mengalami kondisi stunting akan menghadapi beberapa resiko, seperti mereka akan lebih rentan terhadap penyakit yang lebih menular. Indonesia adalah negara yang menduduki peringkat kelima sebagai prevalensi stunting terbesar di dunia. Sekitar 37,2%, hampir 9 juta anak balita mengalami stunting yang diambil dari data riset kesehatan dasar pada tahun 2013. Intervensi berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui gerakan Scaling Up Nutrition. Sejalan dengan program tersebut, penurunan terjadinya angka stunting dilakukan melalui edukasi kesehatan oleh Puskesmas dan Posyandu dalam melaksanakan suatu program pada ibu hamil, ibu menyusui dengan bayi 0 hingga 6 bulan, dan ibu dengan anak usia 0 hingga 23 bulan. Pemerintah bersama dengan masyarakat melakukan beberapa upaya yang dilakukan sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang rencana aksi penurunan angka stunting. Melalui program tersebut ditargetkan penurunan untuk 14% tahun 2024 ini harus tercapai. Sedangkan target SDGs 2030 tentang gizi, pemerintah diharapkan dapat mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional tahun 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita. Oleh karena itu, rencana aksi perbaikan gizi ibu dan balita perlu dilakukan agar program dan kegiatan penanggulangan gizi buruk pada ibu dan balita lebih fokus dan berhasil sesuai target yang diharapkan. Faktor apa sih penyebab tingginya stunting di Indonesia? Stunting pada anak dikaitkan dengan keadaan status ekonomi keluarga, tinggi badan orang tua, dan rendahnya sanitasi di lingkungan sekitar. Namun, beberapa faktor lain juga menyebabkan stunting pada anak yang diakibatkan karena akses pelayanan kesehatan pada masyarakat yang rendah, aksesibilitas pada keluarga miskin masih rendah, dan pola asuh dari orang tua yang kurang baik dan kurangnya jangkauan informasi terkait bagaimana cara pencegahan stunting. Pemberian ASI yang tidak eksklusif menyebabkan kenaikan risiko stunting pada anak. Di era pandemi COVID-19, pertumbuhan ini mendorong dan mengharuskan munculnya program global yang menggunakan teknologi mobile, yaitu aplikasi-aplikasi dalam smartphone untuk mendukung program-program kesehatan, seperti halnya program kesehatan dalam menurunkan persentase stunting di Indonesia. Berdasarkan paparan tersebut, apakah dengan menggunakan promosi secara digital mampu mencegah kondisi stunting di Indonesia dalam kaitannya dengan mendukung SDGs 2030? Menurut Losong 2017, stunting atau keterlambatan pertumbuhan tubuh adalah gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi. We are social household.
menunjukkan bahwa hingga Januari 2020, total akses internet di Indonesia telah mencapai 175,4 juta pengguna atau setara dengan 64% dari total penduduk. Selain itu, akses ke internet menggunakan smartphone sebesar 94%. Ini menunjukkan bahwa ada banyak orang di Indonesia yang menggunakan internet dan smartphone berdasarkan laporan digital tahun 2020. Menurut penelitian Justisa dan kawan-kawan tahun 2014 mengatakan, penggunaan media untuk promosi kesehatan, baik media cetak maupun media elektronik dapat mempengaruhi peningkatan pengetahuan dan perubahan hidup sehat. Hal ini menjadi sangat potensial dalam penurunan angka stunting dengan promosi kesehatan digital. Beberapa media yang bisa digunakan adalah aplikasi Android, WhatsApp Group, Instagram, Twitter, Telegram, ataupun video web, dan e-book. Stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030, serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025, menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018. Karakteristik yang didapatkan dari hasil review jurnal dalam 14 jurnal yang telah dianalisis bahwa dalam promosi kesehatan berbasis digital terutama ini sangatlah berpotensi dan sangat efektif untuk memberikan pengetahuan terkait pencegahan stunting di mana perlunya pengembangan lebih lanjut akan hal tersebut. Berdasarkan identifikasi dan hasil analisis data yang telah dilakukan, terdapat hasil yang sangat signifikan bahwa berbagai sumber digital yang digunakan, WhatsApp Group, Instagram, Twitter, Telegram, ataupun video web dan juga e-book, adanya efektivitas dan peranan yang sangat membantu di era sekarang ini. Banyak yang berpotensi membantu, khususnya ibu untuk dapat menambah wawasan terkait bagaimana pencegahan stunting melalui promosi digital kesehatan. Memilih untuk menyerah berarti menerima bahwa kamu merasa lelah. Tetapi, untuk beristirahat dan mencoba kembali adalah tanda bahwa kamu masih memiliki tekad. Saya, Firen Altaftezani Andriano, mari kita tingkatkan kesadaran akan kebutuhan pangan yang sehat dan penuh gizi untuk keluarga.